Sudah terlalu banyak dosa-dosa kita. Dari mata, dari hidung, dari lidah, dari tangan, dari kaki, dari telinga. Allah, terlalu banyak. Enggak layak kita masuk ke dalam surganya Allah dengan amal kita, kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan tazkiyah lin-nufus wa tadhiran lil-qulub wa takfiran lidh-dhunub. Wa usalli wa usallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Hadirin hadirat saimin saimat rahimakumullah, aqulu ilaikum tahiyatul islamiyah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di akhir penghujung bulan agung. Tiada satu bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kecuali nama bulan Ramadan. Tidak ada Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, Dzulhijjah di dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Tidak ada satu nama bulan yang banyak sekali namanya kecuali apa? Ramadan. Syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul barakah, syahrul qiyam, syahrul siyam, syahrul nuzulul Quran, syahrul nuzulul malaika, syahrul lailatul qadar, syahrul taubah, syahrul du'a, syahrul istighfar. Ramadan adalah bonus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita bergembira dengan datangnya Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Wabil khusus di 10 terakhir ini tidak ada Nabi itu membangunkan keluarganya. Tidak ada Nabi membangunkan keluarganya kecuali dalam 10 terakhir. Bahkan mohon maaf, Hasan dan Husain yang masih kecil pun dibangunkan. Mengapa demikian? Menunjukkan bahwa 10 terakhir adalah malam keseriusan. Malam yang betul-betul diburu oleh orang-orang yang menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Mengapa dinamakan Al-Qadar? Para mufassirin mengatakan ada 3 maknanya. Al-Qadar itu ada 3. Yang pertama, Al-Qadar itu berarti mulia. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Mengapa malam itu mulia? Karena yang maha mulia menurunkan Quran yang mulia
melalui Jibril yang termulia dari malaikat kepada Nabi yang termulia. Malam itu Allah pilih di dalam bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi yang pertama, malam itu adalah malam mulia. Mengapa malam itu mulia? Karena turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit yang pertama. Belum berupa huruf dan belum berupa suara. Kalau sudah ada hurufnya dan ada suaranya, itu terbatas dan itu makhluk. Yang kedua, dinamakan Al-Qadar itu yufraku kullu amrin hakim. Qadar itu ketentuan. Jadi malam itu adalah malam ketentuan nasib seorang hamba. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan nasib kita untuk berikutnya, setahun berikutnya. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan nasib kita, rizki kita, kematian kita. Apapun yang terjadi di dalam satu tahun itu, disitulah yufraku kullu amrin hakim. Karena malam itu Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang sangat berkah. Itu yang kedua. Yang ketiga, qadar itu sempit. Qadar itu sempit. Karena sempit pada malam itu artinya apa? Di malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala hilir mudikkan para malaikat sehingga tiada ruang di langit kecuali turunnya para malaikat. Diistilahkan kalau ada benda dari langit jatuh, itu tidak akan jatuh karena benda itu terkena para malaikat. Nanti itu benda akan turunnya setelah subuh, karena setelah hatta matla'il fajr. Karena penuhnya itu para malaikat. Untuk apa? Untuk menyaksikan manusia-manusia yang beribadah di malam-malam Lailatul Qadar itu. Jadi itu makna apa? Qadar. Kapan dia mulai turunnya? Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari Ahlul Bait, banyak sekali. Dari a'immah kita, dari salafus salih, banyak riwayat-riwayat itu. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, perhatikanlah, jagalah. Kapan? 10 terakhir, terutama di malam-malam ganjil, malam 19, 21, 23, 25, 27 dan 29. Ada lagi mengatakan 19, 21, 23. Ada yang mengatakan puncaknya malam 27. Ada yang mengatakan malam berapa? 25. Tapi kalau kita dari tanggal 19 sampai tanggal malam 30 atau malam 29, insya-Allah Allah kabulkan. Amin, insya-Allah. Itu waktunya. Kepada siapa dia turun? Kepada siapa dia turun? Dalam satu riwayat, para malaikat itu Allah turunkan seluruhnya. Subhanallah. Allah turunkan apa? Seluruh malaikat Allah turunkan. Tanazzalul malaikatu warruh. Bahkan dalam sebuah tafsir, bukan ruh itu dinamakan Jibril, tapi ada satu makhluk yang sangat mulia sekali,
sehingga dia turun di malam itu. Subhanallah, Allah turunkan itu. Jadi seluruh malaikat Allah turunkan. Allah ingin, sekali lagi, Allah ingin membanggakan hambanya yang beribadah di malam itu di hadapan para malaikat. Jadi ini malam yang sangat serius sekali, sehingga Allah perintahkan nabinya, bahkan Nabi memerintahkan seluruh keluarganya untuk bangun. Siapa yang dicari? Ada dua kelompok manusia yang dicari, yang kedua-duanya tidak dilakukan para penghuni langit. Masya Allah, penghuni langit enggak melakukan itu, yaitu para malaikat enggak melakukan. Siapa mereka itu? Wabil asharihum yastaghfirun, orang-orang yang beristighfar. Orang-orang apa? Yang beristighfar. Mengapa dicari beristighfar? Karena istighfar tidak pernah ditolak Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana tawwaba. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surah Nuh 10, 11, 12. Nuh alaihi salam mengatakan, beristighfarlah kepada Tuhanmu karena Dia Ghaffara, karena Allah mengampuni, Maha mengampuni, Maha mengampuni. Makanya malam-malam Qadar itu yang paling sering dalam hadis kita minta apa? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita mohon kepada Allah. Innaka afuwun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan engkau mencintai orang yang memohon maaf. Fa'fu anna ya Allah, ampuni kami, maafkan kami. Sudah terlalu banyak dosa-dosa kita, dari mata, dari hidung, dari lidah, dari tangan, dari kaki, dari telinga. Allah, terlalu banyak. Enggak layak kita masuk ke dalam surganya Allah dengan amal kita, kecuali dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang mustaghfirun. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur itu mereka istighfar di hadapan Allah. Iblis itu pernah datang kepada Allah dan bersumpah, demi kebesaranmu dan demi keagunganmu aku bersumpah. Sumpahnya apa? Selagi jasad dan ruh anak Adam bersatu, aku tidak henti-hentinya untuk menggodanya sampai dia masuk neraka bersamaku. Masya Allah, itu iblis. Allah mengatakan, demi kemurahanku dan kasih sayangku, selagi lidahnya beristighfar akan kuampuni dosa-dosanya. Jadi selagi kita beristighfar, Allah akan ampuni. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, hambaku, jika kau berbuat di malam hari dan beristighfar di siang hari, akan kuampuni. Jika engkau berbuat maksiat di siang hari, aku tunggu istighfar dulu, di malam hari akan kuampuni. Aku senantiasa menunggu istighfarmu sehingga ruh keluar dari kerongkonganmu. Allah. Innahu kana ghaffara. Ghaffara itu mengampuni, mengampuni, mengampuni. Subhanallah. Nah, itu faedah istighfar. Yursilis sama alaikum midrara. Allah katakan dia akan turunkan minas sama, dari langit, keberkahan, rahmah,
maghfirah, ketenangan, segala sesuatu dari Allah. Allah turunkan itu bagi siapa? Al-mustaghfirun. Dan orang yang beristighfar mendapatkan keberkahan dari Allah, ketenangan. Kemudian yang ketiga apa? Wa yumdidkum bi amwal. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada harta, bukan banyak. Bukan banyak, tapi berkah. Tapi apa? Berkah. Wa yumdidkum bi amwal. Oleh karena itu ada satu riwayat, orang datang ke Imam Hasan, wahai cucunda Nabi, aku sakit-sakitan terus nih, apa obatnya? Istighfar rabbak. Istighfar pada Tuhan. Aku udah lama gak punya anak. Istighfar rabbak. Perintah juga untuk istighfar. Aku senantiasa susah mencari uang, begini-begini. Apa doanya? Istighfar rabbak. Istighfar. Berulang kali orang datang, Imam Hasan Al-Mujtaba alaihi salam mengatakan, istaghfir rabbak, minta ampunlah kepada Tuhanmu. Jadi istighfar mendatangkan rizki, istighfar memberikan keberkahan bagi keluarga. Ini Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Diberikan keberkahan, diberikan kemudahan. Bagi orang-orang yang istighfar diberikan keberkahan hartanya. Dan diberikan apa? Keberkahan dalam keluarganya. Dan terakhir, Allah akan jamin orang yang istighfar akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohon maaf, para malaikat tidak pernah beristighfar. Manusia yang di bumi beristighfar. Itulah Allah turunkan perbuatan yang dilakukan ahlul ardi tidak pernah dilakukan ahlus sama, yaitu istighfar. Itu hablum minallah. Yang kedua, apa yang tidak dilakukan para malaikat? Sedekah. Jadi di malam-malam orang bersedekah. Ibu-ibu, kalau kita dulu di kampung, saya hidup dulu di kebun kacang itu Tanah Abang. Kalau mau maghrib aja, maaf ini, ada yang bikin stok tape, iya kan? Ada yang bikin kolang kaling, ada yang bikin pisang goreng, ada yang bikin semur tahu. Itu main anter-anteran, betul nggak? Iya kan? Dari satu rumah ke rumah, main anter-anteran. Dari rumah kita semur tahu, nanti balik lagi tuh semur tahu ke rumah kita lagi, subhanallah. Saking banyaknya yang nganter. Nah itu kedermawanan. Jadi kalau orang dermawan itu nggak nunggu apa? Nggak nunggu kaya. Karena kedermawanan itu di hati. Punya uang 100.000 kasih orang 10.000, betul nggak? Iya, itu dermawan. Coba kalau dermawan itu 100.000 cuman udah dikasih 10.000, berarti berapa? 10%. Coba kalau punya 100 juta mau ngasih 10 juta orang, tambah bakhil. Iya. Al-mal maddatu syahwat. Manusia ini hancurnya dengan apa? Al-fulus. Bil fulus mulus. Bidunil fulus diinfus thumma manfus. Na'udzubillah min dzalik. Oke, kita kembali. Jadi yang kedua apa? Dicari para malaikat orang-orang yang apa? Orang-orang yang bersedekah. Karena dua itu tidak dilakukan oleh penghuni langit. Subhanallah. Nah, kepada siapa dia turun? Ada 3 golongan. Golongan yang pertama itu malaikat sudah pasti turun. Tamu itu sudah pasti datang. Tamu itu sudah pasti datang. Ketika tamu itu datang, sahibul baitnya, mohon maaf, itu membukakan pintunya. Ahlan wa sahlan.
Si tamu sudah mau masuk di halaman rumahnya, tapi tamu, maaf, mencium bau busuk. Mencium apa? Bau busuk. Kata tamu, maaf, ana nggak bisa masuk karena terlalu bau busuk rumah ente. Mengapa ente nggak bersihkan dulu baru ngundang ana? Itu kiasan manusia-manusia yang hatinya busuk. Dia beribadah di malam-malam 10 terakhir, beristighfar kepada Allah, menangis, baca Quran, Masya Allah. Tapi maaf, dia pemutus silaturahim. Dia durhaka terhadap kedua orang tua. Hatinya curiga sama orang, iri hati sama orang, takabur sama orang, zalim sama orang, pemakan harta orang, suka ngomongin orang. Ini yang biasa suka ngomongin orang, laki-laki, ibu-ibu enggak, insya Allah. Iya, ghibah, namimah, buhtan, fitnah. Kata malaikat, bersihkan dulu rumahmu. Aku nggak sanggup bau busuk. Na'udzubillah min dzalik, astaghfirullahaladzim. Di malam itu dia ruku dan sujud, malaikat nggak datang ke hatinya. Karena apa? Penuh dengan kebusukan. Hatinya penuh dengan kesombongan, dengan iri hati sama orang, dengan kecurigaan. Astagfirullah. Busuk. Kata malaikat, seharusnya kau bersihkan dulu itu rumah, baru akan masuk. Ada jenis golongan yang kedua. Apa golongan yang kedua? Rumahnya sudah terbuka, bersih rumahnya, harum rumahnya, tapi sayang, sahibul baitnya ketiduran. Sahibul baitnya apa? Ketiduran karena terlalu banyak bikin nastar. 10 terakhir capek, kembali ke habitat dunia yang seharusnya naik volume rohaninya, mengecilkan volume jasmaninya. Ini dari hari pertama sampai 15 hatam Quran, dari hari 15 sampai 30 hatam mall sama Tanah Abang. Ar-Rasul memerintahkan 10 terakhir kita apa? Tancap gas. Yang tadinya 1 juz bisa 2 juz. Yang tadinya dengan salat-salat sunnah ditambah dengan istighfar, dengan salat tasbih. Ini kecapean. Karena jemurin rengginang dari pagi sampai siang. Masih ingat rengginang, Bu? Oh masih, alhamdulillah. Habis. Yang satu lagi jahit baju sampai 8 kali bolak-balik. Rusak. Rasul menangis. Di 10 terakhir, wada ya Ramadan. Belum tentu ibu-ibu, bapak-bapak termasuk saya, Ramadan yang akan datang kita di sini lagi. Wallahu a'lam. Betapa banyak kawan-kawan kita, saudara kita, famili kita, orang tua kita Ramadan kemarin masih bersama-sama, bukan? Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Allahu Akbar. Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita dalam 10 terakhir ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah kita. Allahumma inna da dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nah, kita ingin yang ketiga. Apa yang ketiga? Rumahnya bersih. Dan malaikat mengatakan, alangkah indahnya rumah ini. Dia persiapkan sudah 20 hari untuk menyambutku.
Dipersiapkan dengan lidahnya tidak bicara kecuali Quran, kecuali tasbih, kecuali yang bermanfaat. Dia tidak melihat matanya kecuali yang dihalalkan Allah. Dia jaga seluruh anggota badannya, hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul serius dia menghadapi Ramadan ini. Allah serius. Dalam arti kata dia turunkan seluruh para malaikatnya untuk hambanya. Subhanallah. Ini rahmat Allah yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu kita mohon hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 terakhir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah turunkan pada malam yang mulia. Pada malam Allah tentukan nasib kita. Pada malam hilir mudiknya para malaikat, yaitu Al-Quranul Karim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran itu wa ma adraka, kalimat wa ma adraka itu terulang 13 kali. Terulang 13 kali. Menunjukkan, kata mufassirin, kalau Al-Quran mengatakan wama adraka, maksudnya apa? Nalar kita, akal kita yang sangat terbatas tidak mampu untuk menguraikan apa yang akan terjadi. Seperti Al-Qari'atu mal-Qari'ah wama adraka mal-Qari'ah. Tidak tahu kita bagaimana kiamat itu. Allah gambarkan seluruh gunung-gunung akan terpental, manusia bagaikan anai-anai yang terbang, habis semuanya. Nggak masuk akal kita, nggak mampu kita untuk memikirkan sesuatu kejadian yang dahsyat. Begitu pula Lailatul Qadar. Mengapa? Karena Allah turunkan seluruh malaikatnya. Maaf, satu malaikat mempunyai ratusan sayap. Jibril ketika membentangkan 2 sayapnya saja, Rasulullah mengatakan menutupi timur dan barat. Masya Allah. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berada di tengah jalan, ada bus lewat, wes, goyang nggak kita? Goyang. Ini malaikat turun, kita nggak goyang-goyang, malah ngantuk. Subhanallah. Karena frekuensi kita kotor. Frekuensi kita apa? Kotor. Nah, oleh karena itu banyaklah istighfar. Fa'akthiru bil istighfar. Di dalam Al-Quran itu istighfar itu banyak sekali. Istighfarnya Adam, Nuh, Musa, Isa, semua ada istighfarnya. Dalam Al-Quran itu memohon ampun kepada Allah. Nah, kalau Nabi yang maksumin itu, anbiya Allah maksumin, mereka beristighfar, bagaimana kita? Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah au 100 marrah. Tidak terhingga itu Nabi mengucapkan, berkumat kami selalu beristighfar. Wa ma adraka mal qari'ah. Karena dahsyat ini Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dia lebih dari 1000 bulan. Artinya apa? Tidak akan terhingga pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang menghidupkan malam-malam terakhir itu. Jadi bukan 80 sekian tahun, bukan. Tapi khairun, ada kalimat khairun. Kalau Allah mengatakan khairun, lebih. Berarti apa? Lebih dari 82. Tak terhingga. Seperti itu. Tanazzalul malaikatu warruh. Seluruh malaikat Allah turunkan untuk menyaksikan hamba-hambanya yang beribadah.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Mudah-mudahan Allah izinkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Allah berikan kita ketenangan, keberkahan, diberikan hajat yang baik, dan yang terakhir kita ingin fi husnil khatimah. Itu yang kita harap dari malam-malam Ramadan kita. Kita memohon kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiqul hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.